Zadar, Kroasia pada tanggal 9 September 1985. Masa kecil Luka Modric penuh dengan konflik karena bertepatan dengan perang kemerdekaan Kroasia pada tahun 1991. Pada masa itu, hari-hari Modric kecil harus dihiasi serangkaian mara bahaya yang bisa mengancam nyawanya kapan saja akibat perang sipil. Modric berasal dari daerah Modrici, salah satu kota kecil di lereng pegunungan Velebit. Wilayah tersebut memang rawan sekali terjadi konflik. Masa kecilnya banyak dihabiskan bersama dengan sang kakek Luka senior karena kedua orang tuanya banyak menguras tenaga di pabrik rajut dekat tempat tinggalnya. Modric sangat dekat dengan kakeknya itu hingga ia tumbuh dan berkembang di bawah pengawasannya. Namun, duka harus ia rasakan di tahun 1991 saat kakeknya terbunuh di tangan pemberontak Serbia. Melihat kondisi yang semakin kacau, Modric dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke kota Zadar. Bisa dibilang, Modric dan keluarganya merupakan pengungsi di tengah kecamuk perang. Modric bersama dengan keluarganya kemudian tinggal di sebuah rumah susun di Kolovare. Minat untuk menggeluti sepak bolanya semakin terlihat di pengungsian. Di tempat tersebut, ia juga bertemu dengan Marko Ostric yang kelak di masa depan keduanya sama-sama menjadi pesepak bola profesional walau berbeda nasib. Ostric banyak menghabiskan karir di kompetisi domestik, sementara Modric berhasil melanglang buana hingga ke belahan Eropa lainnya dan bermain di timnas serta salah satu kesebelasan terbaik dunia. Meski begitu, persahabatan Ostric dan Modric masih berlangsung hingga sekarang. Di pengungsian bersama dengan Ostric, Modric menghabiskan hari-harinya dengan bola yang tak pernah lepas dari kakinya. Tidak peduli itu adalah lorong atau tempat parkir, Modric dan Ostric selalu memainkan bola tanpa kenal lelah. Si pekerja itu kemudian menghubungi direktur NZ Zadar Josip Baljo untuk melihat permainan Modric yang saat itu masih berusia 7 tahun. Setelah melihat langsung permainannya, Baljo tertarik kepada bakat Modric. Ia langsung menawarkan Modric untuk mendaftar di sekolah dasar dan akademi olahraga setempat. Namun, keluarga Modric dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Beruntung, ia memiliki paman yang dermawan yang memberinya bantuan finansial agar Modric bisa mengenyam pendidikan yang layak. Di Akademi Zadar, Modric terus berkembang hingga pada usia 12 tahun, ia mendapat tawaran mengikuti seleksi di Hajduk Split. Hal tersebut membuatnya merasa senang dan bangga karena klub tersebut adalah klub yang ia idolakan. Hanya saja, Modric dikecewakan oleh klub yang amat ia idolakan tersebut. Pertimbangan postur Modric yang kecil membuatnya gagal masuk ke dalam tim. Modric sempat putus asa dan tidak bermain sepak bola dalam waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya, kepala Akademi NZ Zadar datang untuk mengembalikan semangat dan kepercayaan diri Modric yang hancur karena penolakan Hajduk. Upaya tersebut berhasil dan Modric pun mulai kembali bermain dengan semangat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Modric terus mengasah bakatnya dan berusaha keras agar karirnya terus berkembang. Setelah itu, talenta emasnya mulai dilihat oleh sebuah tim bernama Dinamo Zagreb. Ia akhirnya masuk ke Zagreb, namun dengan status sebagai penggawa tim muda yang berusaha keras mencapai tempat utama. Modric juga sempat dipinjamkan ke beberapa kesebelasan hingga akhirnya Zagreb pun memberikan kontrak berdurasi 10 tahun. Mulai dari sana, kehidupan Modric pun mulai membaik. Uang banyak yang didapatnya dari kontrak tersebut tak ia hamburkan untuk kepentingannya sendiri. Uang tersebut ia belikan rumah untuk keluarganya, hingga keluarga Modric pun pindah dari rumah pengungsian dan mulai hidup baru dengan menanggalkan status pengungsi. Penampilan Modric terus menjadi pusat perhatian. Dari total 68 pertandingan bersama dengan Zagreb, 21 gol dan 21 assist berhasil disumbangkannya. Penampilannya yang apik tersebut membuat klub-klub besar Eropa siaga satu untuk bisa mengamankan jasa pemuda Kroasia itu. Barcelona melalui Bojan Krkić senior berniat untuk mendaratkan Modric ke Catalonia. Namun, Dewan Klub tak mengindahkan keinginan Bojan yang amat menginginkan Modric bergabung dengan Barcelona. Arsenal juga sempat dikabarkan berada di garda depan untuk memboyong Modric. Namun, Arsene Wenger mundur dari persaingan. Hingga akhirnya, Tottenham Hotspur maju untuk mengamankan jasa Modric pada jendela transfer musim panas 2007. Bersama dengan Spurs, Modric tampil dalam 160 penampilan dengan mencetak 17 gol. Pada musim 2011-2012, Modric dilepas dengan berat hati ke Real Madrid.
Musim pertamanya di Real Madrid tak berjalan sesuai dengan harapan. Masa persiapan yang minim di pramusim dan kokohnya posisi Xabi Alonso, Mesut Ozil dan Sami Khedira membuat Modric seakan tidak memiliki peluang bermain di tim utama. Pada akhir tahun 2012, Marca mengadakan jejak pendapat dengan para penggemar sepak bola di Spanyol. Hasilnya mengejutkan karena Modric masuk dalam jajaran pembelian terburuk bersama dengan Alex Song dari Barcelona. Tapi Modric adalah pria yang lahir di negeri penuh konflik. Tekanan seperti itu bukanlah apa-apa baginya. Saat satu persatu saingannya hengkang, ia mampu membuktikan diri dan menjadi sosok vital di lini tengah Real Madrid. Tak hanya itu saja, ia juga berhasil bersinar bersama dengan timnas Kroasia dalam gelaran Piala Dunia 2018. Selain itu, ia juga menjadi pemain terbaik 2018 dengan meraih penghargaan Ballon d'Or. Oke, Sobat Bahas Bola, kembali lagi di channel kami Bahas Bola. Kali ini kami akan menceritakan kisah Carlos Enrique Casemiro. Bagaimana kisahnya hingga ia bisa menjadi andalan lini tengah Real Madrid saat ini? Mari kita bahas kisahnya saat ini. Casemiro, nama lengkapnya Carlos Enrique Casemiro atau yang lebih dikenal dengan nama Casemiro, adalah seorang pesepak bola kelahiran Brazil 23 Februari 1992, tepatnya di São José de Campos, Sao Paulo. Casemiro adalah anak pertama dari kedua orang tuanya. Namun pada masa kecil, ia sudah ditinggal oleh ayahnya. Seperti anak kecil Brazil lainnya, Casemiro memanfaatkan profesi pemain bola untuk menjadi seorang yang kaya. Karena ia berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang berada, sampai akhirnya ia mungkin harus berterima kasih banyak kepada Nilton de Jesus Pereira, adalah seorang pemilik sekolah sepak bola populer yang membantu Casemiro masuk ke akademinya, Paulista de Football, yang merupakan afiliasi dari Akademi Sao Paulo. Sejak umur 11 tahun, Casemiro mengasah kulit bundar di kesebelasan Sao Paulo dengan ekstra kerja keras, hingga akhirnya ia ditunjuk menjadi kapten di tim kesebelasan tersebut. Pada tahun 2010, sepak bola asal Brazil ini akhirnya bergabung dengan tim inti Sao Paulo. Namun, dibalik ia bisa bergabung dengan tim inti Sao Paulo tersebut, ada kisah menarik, yaitu saat adanya seleksi, Casemiro yang saat itu terbiasa menjadi posisi penyerang, melihat kecilnya kemungkinan lolos karena ada 50 orang yang menjadi striker pada saat itu, ia akhirnya memilih untuk menjadi pemain bertahan atau gelandang. Saya tiba di Sao Paulo ketika berusia 11 atau 12 tahun, dan di sana ada 300 peserta yang ikut percobaan masuk ke klub Sao Paulo. Itu adalah sebuah uji coba dan mereka memilih 50 pemain saja, ujar Casemiro. Saya pada saat itu bermain di depan karena fisik saya yang bagus. Namun saya ingin pelatih bertanya, siapa yang menjadi kiper, dan kemudian ada 3 orang mengangkat tangan, dan kemudian dia bertanya, siapa yang menjadi striker, lalu 50 orang mengangkat tangannya. Karena ada banyak kompetisi, jadi saya langsung menurunkan tangan saya. Lalu dia kembali bertanya, siapa yang menjadi gelandang bertahan, dan 8 orang mengangkat tangannya. Saya pun berkata, saya gelandang bertahan. Lalu mereka bersikeras bahwa saya dibentuk untuk menjadi striker. Namun saya bersikeras tidak, saya adalah gelandang bertahan. Dan begitulah semuanya dimulai, tutupnya. Singkat cerita, dalam jangka waktu 3 tahun, Casemiro pun tampil dalam 62 pertandingan
dan berhasil mencetak 6 gol untuk Sao Paulo. Sejak tahun 2009, Casemiro telah bergabung dengan tim nasional Brazil U17 dan tampil dalam 3 pertandingan tim tersebut. Pada tahun 2011, Casemiro tampil dalam 15 pertandingan tim nasional U20, termasuk pertandingan South American Youth Championship, Piala U20 pada tahun 2011, dan Super Clasico de las Americas pada tahun 2011. Dalam 15 pertandingan tersebut, Casemiro berhasil mencetak 3 gol. Hal itu membuat klub kaya raya Real Madrid menginginkan jasanya. Tepatnya pada akhir Januari 2013, Casemiro dipinjamkan ke Real Madrid dan ditugaskan untuk bermain di tim B yang berlaga di Segunda Division. Pada Juni tanggal 2 2013, ia mencetak gol pertamanya di Eropa ketika tim B Real Madrid menang 4-0 atas Stade Alarcon di Stadio Alfredo Di Stefano Stadium. 8 hari kemudian, Real Madrid mempermanenkan dengan kontrak 4 tahunnya dan biaya transfer senilai 18 juta real Brazil. Namun, pada tahun 2013-2014 tersebut, karena gelandang bertahan Real Madrid kala itu masih diisi oleh nama tenar seperti Xabi Alonso, Semi Khedira, dan pemain muda Lara Mendy, membuat Real Madrid meminjamkannya ke FC Porto pada 19 Juli 2014 selama musim penuh, agar ia mendapat menit bermain yang lebih banyak. Bersama kesebelasan asal Porto tersebut, Casemiro bermain gemilang. Total bermain di 40 pertandingan dan mencetak 4 gol. Karena penampilan gemilangnya dengan FC Porto pada 5 Juni 2015, kemudian Casemiro kembali ke Real Madrid yang mengaktifkan pembelian kembali atau istilahnya buyback. 2 bulan kemudian kontraknya diperpanjang hingga 2021. Namun di bawah asuhan Rafael Benitez, Casemiro kerap dicadangkan. Baru di era Zidane ia mendapatkan tempatnya di tim utama. Setelah masuknya Zidane sebagai pelatih Real Madrid, Casemiro menjadi pilihan utama di lini tengah bersama Toni Kroos dan Luka Modric. Ia berkontribusi dalam 11 penampilan di Liga Champions pada musim 2015-2016. Di final melawan Atletico Madrid, dia bermain selama 120 menit dan membantu Real Madrid meraih gelar Liga Champions. Pada musim berikutnya, performa Casemiro pun semakin baik. Dia mencetak 6 gol dari 42 laga di semua kompetisi. Dia juga membantu Real Madrid meraih gelar La Liga untuk kali pertama dalam 5 musim terakhir. Dan inilah statistik Casemiro di La Liga dari tahun 2015 sampai sekarang. Dan ini juga statistik Casemiro di Liga Champions bersama Real Madrid dari tahun 2015 sampai sekarang. Dan inilah statistik Casemiro bersama Real Madrid di Piala Super Spanyol dari 2017 sampai 2021 sekarang. Dan inilah statistik Casemiro bersama Real Madrid di Copa del Rey dari 2015 sampai sekarang.
Dan inilah statistik Casemiro bersama Real Madrid di Piala Dunia antar klub dari tahun 2016 sampai sekarang. Dan inilah statistik Casemiro bersama Real Madrid di Piala Super UEFA dari tahun 2016 sampai sekarang. Dan inilah statistik Casemiro bersama Brazil dari tahun 2015 sampai tahun sekarang. Kualifikasi Piala Dunia, Copa America, dan Piala Dunia. Dan inilah raihan gelar Luis Casemiro selama sepanjang karirnya. Tercatat ia memenangkan 1 kali Copa America bersama Brazil, lalu 4 kali Liga Champions bersama Real Madrid, lalu 2 kali Spain Champion bersama Real Madrid, dan 1 kali Spanyol Super Cup bersama Real Madrid, lalu 2 kali Spanyol Super Cup winner bersama Real Madrid, dan 3 kali FIFA World Cup bersama Real Madrid, lalu 1 kali Copa Sudamericana winner bersama Sao Paulo de Futbol, lalu 1 kali World Cup Under 20 bersama Brazil pada tahun 2011, lalu 2 kali UEFA Super Cup bersama Real Madrid. Dan inilah statistik harga pasar Casemiro dari tahun 2012 sampai sekarang. Oke sobat bahas bola, itulah ringkasan cerita Casemiro yang memulai karirnya di sepak bola dari Sao Paulo hingga ke Real Madrid. Hingga saat ini ia adalah gelandang bertahan paling diperhitungkan di dunia selain Kante dan Jorginho. Oke, segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada request pembahasan mengenai pemain lainnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sport. Toni Kroos lahir pada 4 Januari 1990 di Greifswald, Jerman. Ia adalah putra dari Roland Kroos dan Birgit Keber. Sang ayah merupakan mantan pegulat profesional yang kemudian beralih menjadi pelatih sepak bola anak-anak. Saat masih berada di Akademi Greifswald, Kroos dilatih oleh ayahnya sendiri. Setelah menimba ilmu di Akademi Greifswald, Kroos melanjutkan karirnya di Hansa Rostock sebelum akhirnya bergabung dengan Bayern Munich pada 2006. Karena dinilai memiliki bakat yang sempurna, Kroos memulai debutnya bersama tim utama Bayern pada usia 17 tahun. Demi menambah jam terbang, raksasa Jerman itu akhirnya memijatkan Kroos ke Bayer Leverkusen. Mencetak 9 gol dan 12 assist dalam 33 pertandingan, Kroos ditarik kembali oleh The Bavarian dan menjadi salah satu andalan tim yang bermarkas di Allianz Arena itu. Toni Kroos mengaku sangat menikmati karirnya saat masih berseragam Bayern Munchen. Ia pun menyebut memiliki banyak kenangan indah bersama The Bavarian. Selama hampir 6 musim membela Bayern, Kroos berhasil mencetak 24 gol dan 49 assist dari 205 pertandingan di semua kompetisi. Menurut Kroos, musim terbaiknya bersama Bayern adalah saat berhasil meraih treble winner atau juara Liga Champions, Liga Jerman, dan Piala Liga pada musim 2012-2013. Berhasil menyumbangkan 3 gelar Bundesliga, 3 DFB Pokal, dan tentunya Liga Champions Eropa, membuat pemain bertinggi 183 ini masuk ke jajaran skuad elit Jerman yang terbang ke Brazil untuk melakoni laga penting di ajang Piala Dunia. Pada musim 2014-2015, Toni Kroos mulai diisukan meninggalkan Munich. Banyak sekali klub yang menginginkan jasanya, namun Kroos sudah mengambil keputusan. Setelah membela Jerman di Piala Dunia Brazil, dia mengumumkan kalau dia resmi bergabung dengan tim ibu kota Spanyol, Real Madrid, dengan nilai transfer 25 juta pounds atau setara dengan 390 miliar rupiah dengan gaji 160.000 pounds per pekan.
Tanggal 22 Juli 2014, Toni Kroos resmi memperkenalkan ke publik Bernabeu. Dia sangat terkejut dengan sambutan para fans yang datang. Dia tidak pernah melihat hal yang seperti itu sebelumnya. Bagi Kroos, ini merupakan tantangan baru baginya. Debut pertama Toni Kroos bersama Real Madrid terjadi di ajang Piala Super Eropa pada 13 Agustus 2014. Dia tampil penuh dalam laga tersebut dan sukses membantu Real Madrid menang 2-0 atas Sofia. Ini merupakan debut yang sangat manis untuknya karena langsung berhasil mempersembahkan trofi untuk Real Madrid. Di La Liga sendiri, Toni Kroos mengawali debutnya pada 25 Agustus 2014 saat melawan Cordoba di Santiago Bernabeu. Pada laga itu, Madrid sukses mengalahkan Cordoba dengan skor 2-0. Dia berhasil memberikan kontribusinya lewat duetnya di lini tengah bersama Luka Modric. Saya merasa bermain nyaman di debut saya ini. Bermain bersama Modric membuat semuanya menjadi mudah, ungkap Kroos pada wartawan. Pada ajang Piala Dunia 2014, Kroos adalah satu-satunya pemain yang lahir di Jerman Timur dalam skuad Jerman. Kroos merupakan pemain yang beruntung setelah tembok Berlin resmi dihancurkan sekitar 29 tahun lalu. Seperti yang diketahui, Greifswald, tempat lahir Toni Kroos, menjadi bagian dari Jerman Timur. Wilayah tersebut menjadi wilayah terlemah dari negeri Hitler. Jerman Timur dianggap sebagai bagian yang tidak berguna. Tidak ada satupun putra yang berasal dari wilayah tersebut yang mampu menjunjung pentas internasional. Pasca hari bersejarah itu, tidak ada lagi tim nasional Jerman Barat dan tim nasional Jerman Timur. Tidak ada lagi ketimpangan prestasi antara kedua tim nasional. Hanya ada satu tim nasional Jerman yang dikenal hingga sekarang. Tergabung di grup G bersama Portugal, Amerika Serikat, dan Ghana, Jerman mampu lolos dengan mudah. Dengan raihan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, tim Hollandia Sinlo mampu melaju ke babak selanjutnya. Mengalahkan Aljazair, Prancis, hingga Nigeria, Jerman sukses mempermalukan tuan rumah Brasil dengan skor 7-1. Hasil bersejarah itu mengantarkan Jerman ke partai final dan bertemu dengan tim nasional Argentina. Menjalani laga 120 menit, Jerman akhirnya keluar sebagai juara setelah Mario Götze sukses mencetak gol semata wayang di babak tambahan. Jerman sukses meraih trofi Piala Dunia keempat mereka. Sementara Toni Kroos menjadi satu-satunya pemain asal Jerman Timur yang mampu mengangkat trofi Piala Dunia. Walaupun FIFA memberikan gelar pemain terbaik pada Lionel Messi, statistik Castrol Index menunjukkan bahwa Kroos adalah pemain terbaik di Piala Dunia. Hasil itu juga diposting langsung oleh akun Twitter resmi Piala Dunia. So, finally, my name is Adi and see you to the next video. Goodbye.